Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indarini, berasal dari program studi farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Saya akan membuat video mengenai spektroskopi IR guna untuk memenuhi tugas mata kuliah elusidasi struktur. Baiklah, video ini akan mendeskripsikan mengenai spektrum inframerah dan bagaimana spektrum ini didapatkan dari vibrasi ikatan pada senyawa organik serta kegunaan utamanya dalam mengidentifikasi gugus fungsi pada senyawa organik. Spektroskopi IR. Spektroskopi inframerah mengukur frekuensi getaran ikatan dalam molekul dan digunakan untuk menentukan gugus fungsional. Nah, kelompok fungsional yang berbeda memiliki frekuensi getaran ikatan yang berbeda pula. Maka, dengan spektroskopi IR ini kita dapat menentukan kelompok fungsional tersebut. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai komponen dari spektroskopi IR, di mana dispersi spektroskopi IR ini menggunakan monokromator yang berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang. Nah, jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel suatu senyawa organik, maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Nah, detektor yang ditempatkan pada sisi lain dari senyawa akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya frekuensi yang melewati senyawa atau yang tidak diserap akan diukur sebagai persen transmitan. Pada spektroskopi IR memiliki jenis ikatan vibrasi yang terdiri dari yang pertama, stretching atau regang, yang menyebabkan terjadinya perubahan panjang ikatan, dan yang kedua adalah tekuk atau bending yang menyebabkan perubahan sudut ikatan. Stretching terbagi dua, simetris dan asimetris, sedangkan tekuk terbagi dari 4 bagian, kibasan, guntingan, goyangan, dan putaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada cara menentukan senyawa dan gugus fungsi dari spektrum IR. Nah, ketika kita ingin menganalisa spektrum dari suatu senyawa yang tidak diketahui, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan cara melihat keberadaan beberapa puncak dari gugus fungsi utama. Nah, untuk menentukan gugus fungsi dari puncak-puncak yang muncul pada spektrum, kita dapat melihat terlebih dahulu tabel analisis gugus fungsi ini. Yang pertama, ada panjang gelombang 600 sampai 1000 atau zona pertama disebut dengan daerah fingerprint. Yang kedua, panjang gelombang 1600 sampai 2000 atau zona 2 disebut dengan ikatan rangkap 2. 2000 sampai 2700 atau zona 3 disebut dengan daerah ikatan rangkap 3, dan terakhir 2700 sampai 400 atau zona 4 disebut dengan daerah yang mempunyai gugus H. Selanjutnya kita akan menentukan senyawa dan gugus fungsi pada spektrum IR di bawah ini. Nah, menurut tabel analisis gugus fungsi, puncak yang muncul pada panjang gelombang 3000 merupakan gugus fungsi CH, di mana CH ini muncul pada panjang gelombang 3000 sampai 2700. Nah, selanjutnya puncak yang muncul pada panjang gelombang sekitar 1740 merupakan gugus fungsi C rangkap O, di mana C rangkap O ini muncul pada panjang gelombang 1650 sampai 1900. Nah, selanjutnya pada spektrum ini pada panjang gelombang 3000 dapat kita lihat muncul puncak yang merupakan gugus OH, di mana OH ini muncul pada panjang gelombang sekitar 3000 sampai 3750. Selanjutnya pada panjang gelombang sekitar 1700 muncul puncak yang merupakan gugus C rangkap 2O. Nah, gugus C rangkap 2O ini biasanya muncul pada panjang gelombang 1650 sampai 1900. Pada puncak yang muncul sekitar panjang gelombang 1300 muncul puncak yang merupakan gugus CO. Selanjutnya, pada spektrum ini pada panjang gelombang sekitar 3230 sampai 3550 muncul puncak yang merupakan gugus OH. Dan pada puncak selanjutnya, absorpsi ikatan CH pada spektrum ini sedikit berada di bawah 3000.
dan serapan pada daerah 1000 sampai 1100 salah satunya berasal dari ikatan CO. Maka dapat disimpulkan, senyawa pada spektrum ini merupakan senyawa etanol. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.